Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya ingin memberikan sedikit tips bagaimana cara menggunakan aplikasi Bandicam. Selanjutnya langsung saja kita buka aplikasinya, aplikasi Bandicamnya. Kita tunggu sampai muncul di layar desktop kita. Untuk tampilan awal dari aplikasi Bandicam adalah seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ada menu home, general, ada menu APS, ada menu video, ada menu image, ada menu about. Nah, untuk menu home sendiri ada beberapa fitur di sini. Untuk yang pertama adalah rectangle area. Ini digunakan untuk merekod di area tertentu. Jadi, semisal kita mau merekod di area tertentu menggunakan fitur yang rectangle area. Yang pertama. Terus yang kedua ada menu atau fitur full screen. Nah, ini nanti digunakan untuk merekod atau merekam layar itu secara penuh atau secara menyeluruh. Terus yang ketiga ada round mouse. Nah, round mouse ini digunakan untuk merekod atau menangkap layar, merekod layar, di mana dia nanti akan mengikuti kursor atau mengikuti di mana letak kursor terakhir yang akan kita klik, seperti itu. Jadi misal untuk mouse kita arahkan ke kanan, ke kiri, nanti layar akan mengikuti pergerakan dari mouse itu. Terus yang keempat adalah game recording. Game recording adalah fitur yang digunakan untuk merekam atau record screen pada saat permainan game berlangsung. Terus untuk selanjutnya device recording adalah kamera tambahan atau webcam yang digunakan pada saat recording atau pada saat record screen berlangsung, seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah menu general. Menu general secara umum ada output folder. Di sini adalah dimana nanti hasil output video dan juga gambar nanti akan disimpan. Terus di sini ada 3 fitur dari option ini. Yang pertama, Bandicam window allow on top, dia akan selalu di atas. Start Bandicam minimize to try, ketika Bandicam dihidupkan nanti dia otomatis akan minimize. Terus yang ketiga, run Bandicam on Windows startup, ketika Windows dihidupkan, dijalankan, udah masuk, otomatis nanti Bandicam langsung keluar, seperti itu. Untuk selanjutnya menu FPS ini adalah frame per second, jadi ini diperuntukkan untuk para gamer. Jadi dia nanti bakal tahu FPS dapat berapa, dia dapat nilai berapa, di angka berapa, itu sebagai tolak ukur bahwa permainan game itu nanti akan mengalami lancar atau mengalami lag, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada menu video. Nah, untuk menu video ini ada beberapa sub menu. Untuk yang pertama yaitu menu record dan yang kedua format video. Untuk yang menu record di sini ada record stop hotkey atau tombol shortcut pada saat melakukan record screen. Untuk secara default dari aplikasi Bandicam menggunakan tombol F12. Terus untuk selanjutnya apabila kita menghendaki ada jeda video atau jeda perekodan atau jeda pada saat tangkapan layar, kita bisa mengaktifkan dengan menekan tombol ini. Nah, untuk secara default aplikasi Bandicam menggunakan tombol shift plus 12, tapi secara umum untuk rekaman layar untuk fitur ini tidak usah diaktifkan. Untuk yang ketiga ada show mouse cursor, ini berfungsi untuk menampilkan mouse pada saat rekaman di layar. Terus yang keempat ada mouse click effect, ini adalah efek dari mouse ketika mouse kita klik. Terus yang kelima adalah add webcam overlay, ini adalah tambahan untuk mengaktifkan webcam pada saat rekaman layar atau record screen pada desktop Bapak Ibu. Untuk menyeting record kita langsung saja masuk ke setting. Nah, di sini ada beberapa menu, ada sound, ada webcam, ada mouse, ada logo, ada teks, ada opsi tambahan. Untuk yang pertama yaitu pengaturan sound. Untuk pengaturan sound ada 2, yaitu primary sama secondary. Untuk yang primary secara default sistem dari aplikasi Bandicam sudah men-setting
default, tapi di sini pada saat perekaman layar saya menggunakan fitur atau menggunakan untuk soundnya kita menggunakan dengan microphone array. Untuk secondary juga sama, karena saya menggunakan laptop kita pakai Microsoft Array. Untuk volume kita bisa atur dari sini, nanti kita geser kanan kiri. Untuk mono adalah kualitas suara yang dua nanti akan dijadikan menjadi satu, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah webcam. Apabila Bapak Ibu menghendaki pada saat perekaman layar atau tangkapan layar menggunakan webcam, untuk mengaktifkannya bisa diklik lewat fitur ini. Kita klik. Nah, di sini ada pengaturan webcam yang dipakai, terus format yang dikehendaki. Nanti di sini juga ada, tergantung Bapak Ibu, kemauan Bapak Ibu mau pakai yang mana. Terus selanjutnya di sini ada pengaturan posisi kamera. Nanti kita memakai posisi di bawah, di atas, kiri atau kanan, nanti kita pakai settingan ini. Untuk mengatur posisi kamera kita klik advance. Nah, untuk pengaturan di sini kita sesuai dengan webcam yang kita pakai sudah auto detect. Untuk settingnya nanti untuk formatnya bisa diklik di sebelah sini. Terus untuk overlay size, ini adalah ukuran webcam yang akan kita tampilkan, besar kecilnya seperti apa nanti bisa diatur lewat sini. Terus posisi menentukan, kita geser kanan kiri dia akan bergeser, webcam kameranya dia akan juga ikut bergeser kanan kiri. Ketika kita geser untuk posisi, dia akan geser kanan sama kiri. Terus untuk Y posisi dia akan bergeser atas dan ke bawah, seperti itu. Nah, untuk use chroma key kita gunakan untuk menghilangkan background di belakang kita, misal seperti ini. Nah, seperti itu. Itu apabila fitur use chroma key kita aktifkan. Nah, untuk selanjutnya posisi kamera bisa kita tentukan di sini. Ini di atas paling kiri, ini di atas paling kanan, ini di bawah paling kiri, di bawah paling kanan. Untuk yang ini nanti pas di tengah-tengah sini. Itu untuk fasilitas atau fitur webcam. Untuk settingnya seperti itu. Tapi dalam hal ini saya untuk penggunaan webcam tidak menggunakan pada saat proses perekaman layar. Jadi untuk fitur ini saya nonaktifkan. Untuk selanjutnya ada fitur mouse. Fitur mouse ini ada beberapa fitur di dalam settingannya ini. Untuk yang pertama, untuk preview di sini masih kosong, berarti secara default aplikasi Bandicam tidak men-setting secara kemauan dari pengguna. Jadi kita harus men-setting sendiri. Nah, untuk setting yang pertama adalah show mouse cursor. Apabila kita ingin menampilkan kursor mouse pada saat perekaman layar, nanti kita klik fitur ini. Nah, ini nanti sudah muncul di layar. Ini kita umpamakan layar desktop kita. Terus ini ada add mouse click effect. Ketika kita klik kanan dan klik kiri, nanti akan ada efek warna yang berubah seperti itu. Kita langsung saja klik. Nah, ini untuk yang kiri, ketika kita klik kiri nanti akan berwarna merah. Untuk yang kanan nanti kita akan berubah menjadi biru ketika kita klik. Nah, ini kiri merah, biru kanan, seperti itu. Nah, apabila kita ingin menambahkan highlight effect, ini kita centang di sini. Nah, ini otomatis nanti di bawah mouse akan ada highlight warna kuning, karena secara default aplikasi Bandicam menggunakan warna kuning seperti itu. Kita langsung masuk ke settingan logo. Nah, untuk setting logo di sini apabila Bapak Ibu ingin menambahkan logo pada saat perekaman layar atau record screen, nanti silakan masuk ke menu ini.
Kalau untuk menambahkan kita tinggal klik add logo overlay. Untuk image-nya ditaruh di mana kita cari dulu. Nah, ini secara default ini Bandicam sudah menyediakan contoh sampel logo, kita pakai dulu. Untuk pengaturannya posisinya kita bisa atur dari atas, kanan kiri, bawah kanan kiri, atau bahkan tengah. Nanti akan kita atur sesuai dengan kemauan kita. Terus untuk opasi adalah tingkat kecerahan atau tingkat kejelasan dari logo itu. Jadi kalau semakin besar persenannya berarti semakin jelas, apabila persenannya semakin sedikit berarti tingkat kejelasannya juga tidak akan terlalu tebal, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke logo, sudah kita masuk ke tag. Nah, ini untuk penambahan tag kita bisa klik di add text overlay to video. Untuk penambahan tag kita klik add di sini. Terus di sini kita tambah tulisan. Ya, ini sudah muncul. Defaultnya dia di atas sebelah kiri, kita bisa atur di tengah, di kanan, di tengah-tengah, di bawah. Nah, untuk font size-nya kita bisa ubah-ubah dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ini. Terus untuk marginnya kita geser kanan kiri, dia agak ke tengah ya. Untuk alfanya dia untuk tingkat kejelasannya, semakin dia persenan semakin tinggi malah dia kabur. Jadi kalau untuk persenan semakin rendah malah dia lebih jelas, seperti itu. Nah, ini kita klik. Nah, sudah untuk pengaturan recording secara umum sudah selesai, kita tinggal klik OK. Nah, itu untuk pengaturan pada saat recording Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke format. Nah, untuk formatnya, format video ataupun audio secara default aplikasi Bandicam sudah memberikan format secara default, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu men-setting, secara default sistem sudah memberikan settingan yang sudah sesuai dengan laptop yang kita punyai, seperti itu, spek yang kita punyai, seperti itu. Nah, untuk masuk ke setting kita perlu klik setting. Nah, di sini ada dua format, AVI dan MP4. Untuk file tipe ada sedikit perbedaan. Untuk MP4 dulu, untuk size-nya ada dari yang ukuran terkecil sampai dengan ukuran yang terbesar Bapak Ibu. Nah, ini juga ada pemilihan custom juga apabila kita ingin menentukan ukuran yang lebih besar ataupun ukuran yang lain yang tidak ada di settingan dari aplikasi Bandicam ini. Terus untuk FPS secara default Bandicam menggunakan 30 fps. Kodek karena saya menggunakan Intel, secara default dia udah otomatis ke Intel, tapi kita bisa mengganti ke kodek yang lain atau ke yang H264 CPU juga ada masalah, tergantung Bapak Ibu. Untuk quality ini defaultnya 80, semakin tinggi berarti kualitas videonya juga semakin baik, seperti itu. Terus untuk audionya menurut saya tidak perlu di setting karena ini memang untuk audionya sudah sesuai dengan standar dari aplikasi Bandicam, seperti itu. Ini untuk yang MP4. Untuk yang AVI sama, untuk size juga ada ukuran dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, ada custom juga. FPS nya juga sama, mungkin bahkan ada lebih sedikit. Terus untuk kodeknya juga akan lebih banyak karena di AVI dia support kodeknya juga lebih banyak, seperti itu. Biasanya kalau AVI nanti pakai MPEG-1, seperti itu. Nah, terus untuk quality juga sama, dia sampai nilai 100, berarti semakin tinggi juga kualitas videonya semakin baik, semakin bagus, seperti itu. Untuk audionya juga standar AVI juga sama, udah disetting dari aplikasi Bandicamnya, seperti itu. Mungkin untuk untuk format setting seperti itu Bapak Ibu. Kita klik OK. Untuk selanjutnya ada menu image. Di sini ada pengaturan capture dan format. Untuk capture image menggunakan tombol F11. Yang kedua repeat screen capture. Ini apabila dalam nanti capture secara terus menerus nanti akan bisa diatur di sebelah sini, berapa detik, seperti itu. Terus yang ketiga ada show mouse cursor. Ini adalah untuk menampilkan kursor pada saat screen capture dilakukan.
Terus yang keempat ada add logo overlay, yang kelima ada enable Shutterstock. Enable Shutterstock ini adalah apabila kita melakukan screenshot atau penangkapan layar, nanti akan bunyi seperti kamera seperti itu. Terus untuk format di sini ada BMP, PNG, JPEG, JPEG high quality sama JPEG custom quality. Nah, untuk fitur image ini secara standar sudah diatur oleh aplikasi Bandicam, jadi kita tidak perlu merubahnya seperti itu. Nah, mungkin dari berbagai menu sudah saya jelaskan tampilan awal Bandicam seperti apa. Terus untuk selanjutnya nanti kita akan praktek penggunaan aplikasi Bandicam ini. Kita akan melakukan record dari berbagai fitur, nanti akan kita sajikan di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.